Jadi kesan pertama ketika kita di depan setir itu nyaman ya, walaupun kita sebagai driver itu sangat nyaman sekali, dimana di sini disuguhkan dengan tombol-tombol di setir untuk mode audio, kemudian untuk display, temperatur dan sebagainya. Dan khas mobil Camry ini adalah interior yang sangat luas, kemudian tingkat kenyamanannya yang sangat tinggi karena ini biasa dipakai oleh pejabat-pejabat yang sekarang harganya sudah mulai merakyat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Azhar. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sedan Mercedes Premium waktu tahun 2005 sampai tahun 2010 itu sangat digemari oleh pejabat-pejabat. Tetapi mobil ini sekarang mobil pejabat dengan harga yang sangat merakyat. Dengan harga 100 jutaan Anda sudah mendapatkan Camry VAT tahun 2009. Jadi Camry itu mengeluarkan dua tipe, yaitu tipe G dan tipe V, di mana tipe yang paling tinggi adalah tipe V. Nah, sekarang hari ini saya akan mencoba mereview Camry tipe V Automatic tahun 2009. Bagaimana videonya? Kita cek di video yang berikut ini. Check it out. Dari sisi depan di sedan ini, dimana untuk lampunya ini sudah proji dengan reflektor warna chrome. Di bagian ujungnya di sini sudah terdapat oleh sensor. Jadi sensornya nggak cuma di belakang, tetapi di depan pun ketika kita terlalu mendekati dengan benda yang tidak diinginkan, sensornya akan menyala dan akan menimbulkan bunyi di bagian kabin. Di bagian bawah ini ada chrome dan juga dilengkapi juga dengan fog lamp. Sisi bagian tengah, di mana di sini adalah ada grill kombinasi chrome dan smoke silver. Ini khas dari Toyota banget, dan desain dari kap mesinnya ini sangat lebar, mewah, luas seperti itu. Kemudian kita masuk ke sisi samping kanan di bagian mobil ini. Kita mulai dari sisi depan, yaitu ini untuk profil bannya ini 215 55 ring 17 dengan velg ring 17. Ini adalah fendernya. Di sini terdapat logo VVTi, tetapi tidak terdapat lampu sen di bagian sini ya. Di bagian fender depan ini tidak ada lampu sen alias polosan. Nah, lampu sennya diubah di bagian mirror. Lampu sennya di mirror. Di sini untuk pintunya ada terdapat body molding warna chrome. Kemudian di sini ada aksen chrome dari depan sampai belakang. Ini list kacanya juga ada aksen chrome. Ini menambah kesan eksklusif dari mobil Camry VAT tahun 2009 ini. Nah, untuk handle-nya ini chrome, bukan senada dengan body, tetapi chrome. Juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk keyless-nya. Jadi kita untuk membuka dan menutup bisa langsung, mengunci pun kita pencet di sini juga sudah bisa secara otomatis. Ini untuk desain dari sisi samping kanan. Nah, untuk desain di bagian belakang ini untuk bentuknya ini sangat gambot alias gemuk-gemuk. Jadi kelihatan sintal, kelihatan gemuk, kelihatan memel gitu loh kalau kita lihat ini. Nah, untuk desain di bagian belakang ini di sini terdapat logo 24V. Ini artinya adalah 2400, tipenya V. V ini yang paling tinggi ya, yang paling rendah adalah G. Di sini ada logo Toyota, kemudian di sini ada aksen untuk logo Camry. Di sini ada aksen chrome memanjang di bagian tengahnya. Kemudian di sini ada sensor 4 titik, 1, 2, 3 dan 4. Nah, di bagian bawah ini ada reflektor warna merah. Di bagian sini juga ada reflektor warna merah. Untuk pembukaan bagasi kita bisa buka langsung dari remote-nya ya. Nah, ini bagasinya sangat luas sekali.
bagasinya sangat luas sekali. Ini kolong. Nah, kolong itu bisa dibuka dari depan. Jadi ketika kita melakukan penyimpanan di sini, itu kita tidak usah repot-repot membuka bagasi. Ketika kita pas posisi mobil jalan, kita bisa buka dari kolong di bagian sandaran kursi bagian belakang. Ini bagasinya sangat luas sekali ya. Bahkan ketika kita masuk di sini aja kita masih muat. Ini adalah bagasi terbesar di kelas sedan, yaitu Camry V tahun 2009. Oke, kita tutup. Kemudian kita masuk ke bagian samping kirinya. Nah, untuk bagian samping kiri itu tidak ada perbedaan antara samping kanan dan samping kiri. Mungkin perbedaannya yaitu cuman handle di sini. Dimana untuk handle di bagian kanan itu terdapat tombol untuk lock dan unlocknya, untuk keylessnya. Untuk bagian kiri ini polos, nggak ada. Kemudian di bagian kiri ini juga terdapat tempat untuk pengisian bahan bakar, dimana kapasitas tangki dari Camry V AT tahun 2009 ini adalah di 70 liter. Jadi ketika Anda full tank dalam keadaan kosong, Anda siapkan dana budget untuk 70 liter BBM. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke ruang mesin. Kita buka dulu. Nah, ini untuk ruang mesin Camry-nya. Camry ini mengusung mesin dengan cc 2400 cc dengan daya 179 dan juga torsi 228 di 4000 rpm. Jadi ini merupakan mesin yang sangat besar untuk kelas sedan premium di tahun 2009. Seperti itu. Mesinnya kering, normal, dan sangat-sangat responsif dengan kombinasi transmisi 5 percepatan automatic sequential. Di sini ruang mesinnya juga sudah dilengkapi dengan hidrolis. Kita tidak usah capek-capek untuk memasang tempat untuk penopang dari kap mesinnya. Jadi sudah hidrolis, kita buka gini tidak akan jatuh. Dan kita tutup, tinggal tutup aja seperti ini. Oke, itu untuk mesin Camry V AT tahun 2009. Masuk di sisi interior mobil Camry V AT tahun 2009 ini kesan pertama yaitu mewah, sesuai dengan kelas premium dari Camry sendiri. Bahkan di tahun 2005-an itu Toyota Camry sempat menjadi mobil untuk kepresidenan. Berbicara interior, ini untuk door trim dari mobil Camry ini adalah kombinasi soft touch dengan warna beige, dikombinasikan juga dengan handle warna smoke silver. Kemudian ada handle untuk pembukaan yaitu warna chrome, dan di atasnya dilapisi juga dengan aksen wood panel. Nah, untuk tombolnya sendiri di sini ini ada auto untuk power window lock, kemudian di sini untuk auto door lock, dan di sini untuk power window ada 4, di mana untuk sisi kanan ini sudah automatic. Jadi naik turunnya ini sudah automatic. Kita coba, kita on off kan. Oh ya, untuk on off-nya Camry itu sudah keyless ya. Jadi untuk tahun 2009 mobil Camry sedan itu yang memakai keyless mungkin hanya Camry ya. Jadi keyless, sudah tidak pakai kunci starter tetapi hanya model tombol. Nah, ini kita coba, kita turunkan gini sudah automatic. Kita naikkan juga sudah automatic. Tetapi kalau yang sebelah kiri, yang sebelah belakang ini masih manual. Jadi sudah electric power window tetapi tidak bisa automatic untuk naik dan turunnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk di bagian sisi kemudi, di mana untuk pengaturan dari sisi tempat duduk ini semuanya sudah elektrik ya. Maju mundurnya elektrik, kemudian naik turun elektrik, kemudian ini untuk sandaran juga sudah elektrik, dan ini untuk untuk
sandaran punggungnya juga sudah elektrik. Jadi kesan mewah sangat terlihat untuk interior Camry V AT tahun 2009 ini. Di sisi kemudi ini di bagian kanan ini juga sudah terdapat cruise control ya, on off untuk cruise controlnya. Dimana cruise control ini adalah untuk menjaga kecepatan dari mobil ini sesuai dengan yang kita inginkan. Dimana cruise control itu digunakan di tempat seperti tol panjang dan sebagainya. Jadi kita sudah tidak perlu injak gas, kita cuman setting dari cruise control ini, maka kita sudah mengkondisikan kecepatan mobil kita sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ketika kita jarak jauh, kita ke luar kota, kita sudah tidak pegel untuk injak gas dan injak remnya. Jadi ketika kita jarak jauh, kita bisa setting katakanlah 100 km per jam, maka mobil ini akan melaju dengan 100 km per jam itu dengan stabil, walaupun itu turunan ataupun tanjakan. Jadi ketika kita tanjakan itu kita akan shiftingnya akan mengikuti kecepatan itu, di turunan pun shifting dari transmisinya juga akan mengikuti kecepatan yang sudah kita setting dari cruise control. Nah, di bagian samping kanan di sini ini ada tempat untuk pembukaan kap mesin, kemudian di bagian bawah ini ada untuk tempat untuk pembukaan bagasi, dan juga di sini ada tempat untuk pembukaan pengisian bahan bakar. Untuk pembukaan bagasi ini bisa kita buka dengan dua cara, dari sini atau dari remote ya. Jadi kita bisa buka juga langsung dari remote ketika kita mau memasukkan barang, habis belanja di mall dan sebagainya. Jadi tidak usah membuka pintu driver, kita cukup pencet dari remote kontrolnya juga bisa. Ya, ini kita posisinya di belakang setir ya, di setir pengemudi ya. Dimana di setir ini ada beberapa pilihan ya. Di sini ada tombol-tombol, ada mode, kemudian ada untuk stick track naik turun, kemudian untuk volume ini digunakan untuk audio ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol temperatur, auto, off, dan display. Nah, ini temperatur, auto, off, dan display ini digunakan untuk pengaturan air conditioner. Jadi pada saat Anda pengaturan air conditioner, Anda bisa atur juga langsung dari tombol yang ada di setir ini. Jadi cukup simpel, cukup mudah. Kemudian di bagian kanan ini ada untuk auto mirror ya, digunakan untuk auto mirror, dan ada retraknya juga. Jadi kalau itu retraknya kita buka lagi, ini sudah retrak untuk tahun 2009. Waktu tahun 2009 sedan ini sudah tergolong sedan yang sangat mewah. Nah, sekarang kita berpindah di sisi bagian belakang. Nah, ketika kita masuk di bagian belakang, ini justru kesan yang paling mewah itu masalah semakin terlihat. Jadi interior yang sangat lapang, interior yang sangat luas. Kemudian di sini juga di door trim ini sudah diberikan akses untuk asbak, dan ketika kita masuk ini luas banget gitu loh. Jadi kita masuk di sedan yang sangat luas, itu saya rasa yang paling nyaman yaitu ya Camry ini. Ya, generasi Camry ini paling luas menurut saya dibanding dengan Civic, kemudian dengan Lancer, kemudian dengan City. Itu beda kelas ya. Ini adalah sedan premium yang mempunyai kelas interior paling oke. Di bagian tengah ini juga terdapat cup holder 2, dimana di sini bisa kita masukkan atau kita tempatkan untuk tempat minum. Jadi kita tidak usah repot-repot membawa, kita juga sudah ada cup holdernya. Nah, untuk di bagian belakang sini ini juga terdapat tempat untuk bagasi ya. Jadi kalau kita menaruh barang di bagasi, kalau kita tidak mau ambil dari sisi belakang, ini bisa kita kolong dari sini. Ini ada tempat bukanya di sini, nanti bisa disut, dan kita bisa ambil barang yang pengen kita ambil dari sini. Jadi ini ada pintu rahasia kayak pintu Doraemon gitu. Jadi ini dibuka dulu, di sini ada cup holder, dan juga ada pintu rahasia untuk sisi bagian belakang. Dan di Camry ini juga ini
desain yang sangat luas, sangat nyaman, dan juga dilengkapi dengan 3 sisi headrest. Jadi kalaupun kita duduk di bagian tengah seperti ini juga kepala kita terakomodasi oleh headrest yang sudah dipasang di bagian tengah. Jadi kalaupun kita harus bertiga duduk di sini, di bagian tengah juga masih cukup nyaman. Nah, di bagian belakang ini juga kita tidak usah takut akan kepanasan, kegerahan, dan sebagainya, karena akomodasi dari AC ini sangat menunjang. Jadi kita duduk di belakang pun tidak akan berkurang untuk aliran blower dari AC-nya, karena di sini AC-nya di sini ada 2 dan bisa kita atur ke kanan atau ke kiri. Dan uniknya di Camry VAT tahun 2009 ini pengaturan seat dari penumpang depan juga bisa diatur dari samping ya. Ini kita sandaran, ini kita pencet seperti ini turun ya, ini naik, kemudian maju mundurnya juga bisa diatur dari sini. Oke, itu untuk sisi interior di bagian belakang. Nah, ini ada sedikit review Toyota Camry VAT tahun 2009 yang sekarang menjadi mobil pejabat dengan julukan mobil pejabat dengan harga yang merakyat. Cukup 100 jutaan aja, atau tepatnya di 115 juta Anda sudah mendapatkan mobil mewah kelas sedan yang pernah dinaiki oleh pejabat-pejabat kelas internasional. Sekian review dari saya, semoga menambah wawasan dan ilmu untuk jenengan-jenengan yang pengen meminang mobil kelas mewah dengan harga yang sangat-sangat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berikan masukan yang bagus untuk menambah berkembangnya channel dari Muhammad Azhar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.